Apa kabar hari ini? Sehat semua? Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita lancar. Sebelum memulai pembelajaran, untuk mendapat hikmah kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa juga. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini hadir semua? Enggak. Siapa satu yang enggak hadir? Kenapa enggak hadir? Sakit. Semoga cepat sehat dan bisa mengikuti pembelajaran kembali. Udah absen, berarti sekarang kita untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, sekarang kita menyanyikan lagu nasional. Ibu mau diupin ini dulu. Bu mohon tolong berdiri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Persilakan duduk kembali. Kalian masih ingat kan kesepakatan kelas yang pernah kita buat? Coba sebutkan di antaranya apa aja yang pernah kalian ingat yang masih datang tepat waktu. Apa lagi? Jangan ribut di kelas. Apa lagi? Jangan pernah main HP jika guru tidak mengizinkan, ya kan? Itu adalah beberapa kesepakatan kelas kita yang harus kalian taati. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kalian kayak mana? Sehat? Sehat. Kita mainkan ice breaking dulu, biar lebih segar, ya kan? Siapkan satu pulpen, menghadap berdua. Boleh spidol? Ice breakingnya sikut, sekat, sikat,
Sakit? Sikat. Kita ulangi. Kita ulangi ya. Sikut? Sakit? Sekat? Sakit? Sikut? Sekat. Sikat. Dah ya? Udah dapat semua? Nah. Okey. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu pengukuran. Kalian kan sudah pernah belajar materi sebelumnya, yaitu tentang besaran. Masih ingat apa itu besaran? Masih ingat? Coba sebutkan pengertian daripada besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Itu adalah pengertian daripada besaran. Ibu tampilkan ni ada ya pengertiannya. Karena topik kita hari ini pengukuran, Ibu mau tanya, pengukuran. Pengukuran pengertiannya bagaimana? Okey. Kemudian setiap hari kalau dibilang pengukuran pasti kalian pernah mengukur, ya kan? Pernah ukur itu apa aja? Waktu, kan? Ukur juga, ukur berat badan, timbangan. Apa itu? Ukur berat massa ya. Kemudian tinggi badan. Itu adalah termasuk dalam pengukuran juga. Jadi pengukuran itu mempunyai manfaat bagi kita, ya. Tergantung apa yang mau kita ukur. Nah, tujuan kita mempelajari materi pengukuran. Yang pertama, pengukuran itu berarti ada berbagai macam alat ukur. Alat ukur yang pernah kita ketahui ada mistar untuk mengukur panjang, ada stopwatch atau untuk mengukur waktu, ada jangka sorong untuk mengukur apa? Diameter benda yang ya. Kemudian ada mikrometer dan lain-lainnya. Itu adalah alat ukur. Apa guna tujuan pembelajaran kita dengan menggunakan alat ukur tersebut, misalnya mistar, jangka sorong dan mikrometeskop? Kita tahu bahwa tujuan daripada penggunaan alat mikrometer, jangka sorong, mistar untuk mengetahui bagaimana cara membaca skala pada alat ukur tersebut. Kemudian tahu cara menggunakan alat ukur tersebut. Kemudian dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan mempelajari materi pengukuran. Sebelumnya Ibu mau buat ini dulu, pretest. Ini dijawab. Ada. Lihat dulu. Besaran pokok kan ada 7 macam. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat, suhu, apa dan lain sebagainya. Ibu mau tanya, apa satuan daripada panjang? Meter. Apa satuan daripada massa? Kilogram.
Apa satuan daripada waktu? Sekund. Udah. Berarti kalian sudah tahu tentang besaran pokok. Sekarang kita amati dulu video ini. Bentar ya. Ini adalah video cara mengukur kedalaman laut. Dengar nggak kalian? Dari video itu apa yang kalian tonton? Yang nampak yang terlintas di pikiran kalian? Cara mengukur kedalaman laut. Oke. Berarti dari video itu kalian sudah ngerti gimana cara mengukur kedalaman laut. Nah, berarti yang kita bahas tadi yaitu alat untuk mengukur pengukuran ada Ibu mistar, jangka sorong, mikrometer. Itu adalah alat untuk mengukur panjang, ketebalan, dan diameter suatu benda yang bentuknya tidak beraturan. Sekarang Ibu akan pernah nggak kalian mengukur benda yang nggak beraturan? Contohnya kelereng, pernah? Pernah. Kita mengukur kelereng menggunakan apa? Menggunakan jangka sorong. Jangka sorong atau mikrometer cube. Dapatkah kita mengukur benda yang nggak beraturan menggunakan mistar? Tidak, tidak ya. Jadi kalau kita mengukur diameter benda yang nggak beraturan boleh kita menggunakan mikrometer cube atau mistar. Sekarang Ibu mau tampilkan gambar daripada alat-alat ukur yang kita gunakan hari ini.
Ini gambar apa? Mistar. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Mikrometeskop. Ini adalah gambar ketiga alat ukur yang kita gunakan hari ini. Mistar udah sering kalian gunakan, ukur panjang buku, lebar buku, kemudian jangka sorong, mungkin belum sering kalian menggunakannya ya. Kemudian mikrometeskop begitu juga. Yang kita pelajari hari ini, yang akan kita pelajari yaitu cara menggunakan mikrometer, mistar, jangka sorong. Sekarang kalian duduk dulu menurut kelompok yang sudah biasa kita buat. Cowok gabung 2 orang sama cewek. Ayo cepat-cepat. Udah ya? Udah? Ibu akan memberikan LKPD. Ini mana kelompoknya 2 orang lagi? Cepat-cepat. Silakan sini nak. Sini terus, sini ke depan. Geser sikit nak, geser. Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum kita hari ini. Ini Ibu bagikan untuk kelompok ini. Jangan jatuh ya, hati-hati ya. Jangan jatuh, hati-hati. Nah, itu udah ada kan alat dan bahannya di depan kalian. Jangan dikerjakan dulu. Coba perhatikan dulu. Ini ada slide tentang alat-alat ukur. Yang pertama ada mistar.
Pasti Mister itu udah nggak, atau Rol ya, udah nggak asing lagi sama kalian ya. Yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini cara penggunaan atau mengukur menggunakan Mister. Ini misalnya ujung depan panjang karet penghapus A. Ada panjang karet penghapus A. Ujung depan di titik 0 dan ujung belakang di titik 2 cm lebih 3 mm. Berapa panjang karet penghapus A? Berapa? 2,3. Kemudian gambar yang B. Ujung depan ada di titik 3 cm. Yang ini. Ya kan? Kemudian ujung belakang ada di titik 4 cm lebih 7 mm. Jadi panjang karet penghapus B adalah dari mana 1,7 cm? Hah? 4,7 dikurang 3 cm sama dengan 1,7. Itu adalah cara mengukur menggunakan Mister. Mister itu berapa skala terkecilnya? 0,05 cm. Kemudian yang kedua ada jangka sorong. Pernah lihat jangka sorong? Pernah. Di SMP udah pernah pelajari tentang jangka sorong ya? Udah ya? Kemudian ini jangka sorong namanya. Kalau kita mau menggeser-geser rahang ini biar maju mundur, kita buka dulu kuncinya. Pada jangka sorong ini dia memiliki 2 skala. Yang paling atas ini namanya skala utama. Yang di sini namanya skala. Perhatikan di alatnya. Kemudian yang digeser-geser yang bawah ini namanya skala nonius. Ini. Ini skala nonius yang di bawah SU. Ini yang di atas SN. SU skala utama, maaf. Yang di bawah SN skala nonius. Kemudian ini ada, misalnya kita mengukur diameter daripada suatu kelereng atau diameter dalam tutup botol. Kita bisa menggunakan, ada mengukur diameter luar. Kita menggunakan yang ini. Kemudian untuk mengukur diameter dalam, kita menggunakan yang ini. Cara membacanya, berapakah skala utama dan berapakah skala nonius? Skala utamanya kita melihat pada ini dia. Skala yang terdapat di atas. Misalnya skala utamanya yaitu 1,5. Itu adalah skala utama SU yang di atas yang ini. Kemudian pada SN skala nonius yang kita lihat adalah garis yang paling berimpit antara skala yang garis yang paling sejajar. Misalnya ini kan skala udah kita kunci. Skala utamanya yaitu 2, coba kunci. 2 cm yang di atasnya. Skala utamanya berada pada 2 cm. Gimana cara melihat skala noniusnya? Cara membaca skala noniusnya? Itu adalah garis yang paling berimpit atau yang paling sejajar antara skala yang digeser-geser yang di bawah ini dengan yang tertera pada alat ini. Garis yang paling lurus atau garis yang paling sejajar, itulah skala noniusnya. Misalnya garis yang paling sejajar terletak pada 4. Berarti 4 itu adalah skala nonius. Kemudian yang ketiga gambar mikrometer. Pernah melihatnya?
Coba dibuka mikrometernya. Mikrometer juga begitu, dia mempunyai dua skala. Ada skala utama dan ada skala nonius. Ya kan? Skala utama, coba dibuka dulu. Geser ini, kayak ini cara penggunaannya. Kita masukkan benda di sini. Kemudian kalau sudah kita masukkan benda, kemudian kita lihat skalanya. Ini ada 0 sampai dengan berapa ini? Dua lima ya. Kemudian skala utamanya. Kemudian skala putarnya dia dari 0 sampai dengan 45. Itu adalah skala yang terdapat pada selubung luar yang memiliki skala sebagai skala nonius. Yang ini, yang kita putar-putar ini. Nah, ini adalah skala nonius. Ini dia angkanya. Kalau skala utama ini dia di sini. Nampak kan? Udah ada alat dan coba diperhatikan di gambar di alat masing-masing. Skala utama ini dia yang tertera pada skala mikrometerskop dan yang terletak pada selubung luar yang kita putar-putar ini namanya skala nonius. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Coba kalian perhatikan alat yang ada di kelompok kalian. Ada yang mau ditanyakan? Ini fungsinya apa, Bu? Itu untuk mengunci pasang ini jika membongkar ini jika ada kerusakan. Itulah nanti yang kita praktekkan. Ada yang mau tanyakan? Ini fungsinya apa, Bu? Kunci untuk bongkar-bongkar ini. Kayak mana, ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan membagikan LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan. Jadi kalian akan mengerjakan pertanyaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Sekarang sudah boleh dikerjakan LKPD ya. Kalau ada kendala pertanyaan silakan bertanya ya. Isi terus di situ. Pakai pensil dulu boleh. Alat dan bahannya sudah ada di atas meja kalian semua. Yang pertama alatnya ada bahannya, ada tutup botol. Sudah ada kan? Kemudian kelereng sudah ada kan? Buku cetak, buku paket bisikannya sudah ada kan? Kemudian buku tulis ada. Jangka sorong sudah ada, mikrometer sudah ada, penggaris sudah ada. Oke, berarti bahannya sudah lengkap ya. Sekarang kalian mengerjakan LKPD ya, ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Yang nggak ngerti nanti boleh konsultasi ke Ibu. Udah bisa dikerjakan. Yang pertama dulu ikuti langkah yang ada di ini. Yang pertama apa langkah di LKPD? Tutup botol, diameter dalam dan diameter luar. Ini
menggunakan yang pertama yaitu jangka sorong. Mana jangka sorongnya? Ini dia. Di sini, coba sini dulu. Ini dia. Untuk mengukur diameter luarnya. Gini dia ya. Untuk mengukur diameter luar tutup botol. Ini kunci dulu. Nggak jatuh lagi dia. Kemudian baca dulu skala yang tertera pada ini. Ini berapa? 2,9. Kan satu lagi nggak sampai 3. Berarti 2,9 itu adalah SU. Ya, SU. Kemudian udah catat. SU-nya 2,9, catat. Kemudian baru kita mengukur diameter dalam. Nah, gini dia. Mengukur diameter dalam. Kemudian baca skalanya yang tertera berapa? Siapa yang nampak? Coba lihat. Ini berapa diameter dalamnya? Ini yang di atas, yang utama dulu. 2, ini batas ini. 2,4 itu adalah skala utama. Isi di diameter luar dalamnya ini, diameter dalam SU-nya 2,4. SN-nya lihat di sini, garis yang paling berimpit, yang paling lurus di antara garis ini dengan garis ini. Apakah dia dari 0 sampai dengan 10? Apakah dia berada di titik 4 atau di titik 3? Yang paling lurus atau mendekati, kalau nggak ada yang lurus. Berapa? Ada yang di belakang ada sebelum 8? Nggak ada? Berapa? 8. Berarti skala Noniusnya untuk diameter dalam yaitu 8. Skala utamanya tadi 2,4. Ya kan? Isi terus. Kemudian lanjut dengan jangka sorong. Kelompok ini gimana? Ini 23 skala utama. Skala Noniusnya yang ini 30, ya yang paling lurus 34. Ini kan 35. Berarti yang paling lurus antara skala utama dan skala Nonius ini adalah 34. Ini skala Noniusnya 24. Skala utama 24, skala Noniusnya yaitu 34. Ini untuk mengukur apa? Oh, itu udah. Ukur apa ini? Tadi tutup botol. Ini skala utamanya berapa ini? 3,1. Ya, ini lihat garis yang ini. 3,1. Kemudian skala Noniusnya garis yang paling berimpit antara ini ya dengan ini. Berapa? Berapa nih? Ini 20. Ini hitung berapa garis ini? 29. Hah? Garis nih ya? Berapa? Kan dari sini ke sini kan 5. Ini kan 15, 20. Ini ada 4 garis lagi. 4 garis lagi. Berarti 24 enggak ada koma. 24. SU. SN ini jangan digeser dulu. Ini. Oh, ini ya. Mana ini dia? Ini 10 kok ada berapa? 13 ya? 13. 12. Berarti tulis itu SU-nya adalah 12 diameter kelereng. 24. Jangan salah-salah bendaian ya. Ini dia kelereng. Skala utamanya 20. Apa 26 ya?
26. Berarti SU-nya 26. Ini dia. Kan ini kan 5, 10, 15, 20, 25. Ya kan? Berarti ini skala Noniusnya 31. 31 apa 32? 31. Yang paling lurus antara ini ya, yang paling lurus sama ini. 31 ya? Berapa 31? 30 kan aku. 30 nggak lurus lah. Nah, Ini. Ini dia 30. Ini kan 30 ini. nah. Ini Oh iya. 31. Yang lurus ah. Dicatat hasilnya pada tabel ya. Apanya? Skala Indonesia. Apa? Skala Indonesia. Ini garis yang paling berimpit ini berapa? Coba lihat, yang paling lurus. Di antara ini yang atau yang mendekati lurus. Nggak ada banyak dia, pasti ada satu. Berapa dikatakan 3? Coba lihat yang bagus. 3. Coba dulu. Kalian lihatlah. Pokoknya garis yang paling lurus. 3. Dan ukur. Itu menggunakan ukur. Pakai ini. Oke, seperti yang di tabel. Ini. Berarti nggak bisa kita mengukur ini. Nggak usah, nggak bisa. Kan nggak semua alat bisa kita gunakan untuk mengukur ini. Gimana? Skala utamanya tuh gini. Skala utama yang di atas nih ya, yang ini lihat. Berarti kita hitungnya yang sejajar dengan nol nih. Yang paling dikunci ini di 2, berapa? Apakah 2,1? Kita lihat dulu Yang di yang ini, yang ujung ini. dari sini berarti. Dari sini berarti dana. Dari mana? Dari sini ya. Hmm. Berapa? Itu skala utama. Kalau skala Indonesia di sini garis yang paling lurus sejajar antara ini sama ini. Bingungnya ini cara hitung ini, Cara hitung apa yang bingungnya? Kan ini 2. 2 kalau lihat ada berapa garis ke depannya. Kalau 2 garis berarti 2,2. Ini kalau tahu. Mikrometroskop apa? Ini bukan mana? Skala utama nih, skala Indonesia sini. Kemudian tambah ini dapat HP. HP itu adalah hasil pengukuran. Udah ada keterangan nih di sini nih. Hasil pengukuran. Tambah ini boleh menggunakan kalkulator. SU tambah, jangan salah cara tambahnya. SN kali skala terkecil. Nih, ini kali dulu ini baru tambah ini, jangan langsung. Skala kecil ya. Udah ada. Jadi kalian sekarang ukur dulu berapa skala utama, berapa skala Nonius, nanti tinggal menjumlahkannya. Ini skala utamanya ini, Pak. Ini skala utama, skala Noniusnya ini. Yang skala Noniusnya yang lurus sama skala utama kan? Yang enggak kita geser-geser. Yang kita geser kan ininya kan? Skala utamanya 2. Enggak ada koma nih itu 24 berarti. Langsung 24. 2024. 24 ya. 24 dah. 24. Skala Nonius ada koma. Kalau untuk jangka mikro enggak ada. 3, 2, api. Hasil pengukuran tinggal tambahkan, rumusnya sudah ada. Misalnya berarti ini kan ditambahin semua dikali sama ini. Ini dia. Ini SU-nya mana? Ini SU kan? SU tulis 1,2 tambah buka kurung SN ini 1 ini 1,3. Mana ada satu? Oh, apa ini? Oh ya, 1,3. Kali ini kali ini dulu bertambah ini. Nah, misalnya kan 1,2 tambah ini baru dapat hasil nanti, jangan salah dalam perkaliannya. Apa?
kebesarannya. Set. Nggak bisa kebesaran. Lereng yang kasorong. Iya. Berapa sekali? Kami 0,01. non 0,01. Enggak sih? Ibu kalau misal dari mana? Iya. Berarti kan 2, Panjang buku kan panjang ini. Ini kan lebar. Ya, ini panjang. Berarti yang diukur panjang dulu. Lihat KPD apa? Mana? Tebal buku ya, itu tebal. Berarti ini. Berarti ininya. Berarti Bu, ini berapa berarti Bu? Berapa nih? 2, yang skala utama ya. 2, Ini lebih 4 nih, 4. 2,4, 4,4. 2,2. Ya, ini 2,4 ya. 2,4. Manisnya. Ini yang di bawah lihat. Ya garis yang paling sejajar atau paling berimpit. Berapa? Bisa lagi? Oh, buku tulis. Ini tak weh. Udah, buku ketebalannya cuma. Berapa? 8. 4. Yang paling lurus. Atau yang mendekati. 4 ya. Coba apa lagi Nela yang perlu ditulis? Kalau buku tulis apanya? Ketebalannya, panjangnya, lebarnya. Oke, ini Ini ukur ini pakai jangka serok udah. tinggal yang diameter dalam bentuk botol. Buka. Mana? Ini buka. Jangan salah-salah bendanya. Tulis satu-satu dulu. Biasanya ukur kelereng tuh. Tulis hasil ini untuk kelereng. Kami dah coret. Kelompok ini gimana? Udah kendala? Ibu, ini skala Nanius. Yang di geser-geser ya? Cara hitung itu harus pas dengan garis. Enggak, di mana terkunci yang enggak yang enggak tergeser lagi waktu kita putar, itulah sampai situ berarti terkuncinya. Buku pakai sama buku ini kan? Tebal ini. Maksudnya bukan ini, berarti kan ini terkunci. Berarti yang pas dengan garis ini. Oh, yang sejajar. Dua berapa ini? 45. 44 apa 45? 45. Buku tulis satu lagi. Rasin, cabut boleh. Jangan. Ada kamu tulis apa aja? Tulis psikanya.
Yang kat tebal sikit ada. Boleh juga, boleh. Nah, itu apa nggak bisa? 0, berapa? 0,2 tebalnya. 0, berapa? Hah? 0,2 ya. 0,2. Ya, tulis tuh 0,2. Pertama ya. Kayak mana kelepok ini? Udah ke dalam? Kalau sudah catat hasilnya kan jumlahkan terus. Satu ya, biar nggak salah nanti. Misalnya lagi menggunakan jangka sorong, tulis untuk jangka sorong. Kamu ya, coba. Tambah 31 kali 0,01 ya. Ya. 0,01 Kalian sama dengan berapa? gini aja, nak, gini aja. Ini aja, baca. Nggak usah kunci. Nah, mana jangka mikrometernya? Tutup botolnya mana? Tutup botol tuh. Kalian pakai terus nih. Itu aja mau baca. Ya? Ini mana mikrometernya? Mikrometer? Ini nih, yang ini. Tutup botolnya mana? Tutup botol. Nggak bisa tadi ya. Nggak bisa tadi tuh. Baca ya gini aja. Ini aja. Di sini apa? Gini aja baca ya. Habis berapa? Masukin ini aja. Ya? Kelompok yang ini gimana? Menggunakan mikrometer? Mana, nak? Ini putarnya di sini. Itu mengisi juga. Itu udah. Ini masukin. Ini. Masukin ini sampai muat. Nggak pakai besi. Habis ini jatuh ya, habis sudah. Ini dah. Apanya? SU mana? Ini kan? SN ini. Ini 2 dikali ini dulu, baru tambah ini. Betul kan? Dikali dulu bertambah ini. Misalnya 2 kali 0,01. Dapatnya berapa? Baru 3,1 tambah. Tambah hasilnya.
Ini. Yuk. Apa yang kalian bisa? Ini gimana? Udah siap ambil data? Kalau udah siap ambil data, jawab pertanyaannya. Sampai yang semana masuknya aja. Nak. Yang mana ada pertanyaan? Ambil dulu datanya, kemudian baru jawab pertanyaan di bawahnya. Kenapa? Ada kendala? Sudah siap ambil data semua? 3, satu lagi. Iya, Bu. Las. 0,5. Itu utama. Ini sih. Ayo semangat. Ya, Bu. Gimana? Nah, nggak bisa lagi bekerja, Bu. Maka ada nilai. SU ya? Oh. SU tambah SN kali skala terkecil. Hasilnya tulis berapa? Beda rasa. Enggak, beda. Ini beda sih. Dijawab. Jawab aja. Apa ini kemana? Ini jawabnya tadi pakai pensel kan? Nggak salah kan.
Udah, kalau sudah menggunakan semua pengukuran, ininya dimasukin ke dalamnya, tinggal kalian mengolah data, ya. Ditutup dulu yang rapi. Belum semua, kalau semua belum semua jangan disimpan dulu. Kalau sudah dibilang. Ininya dijawab, ininya. Kesimpulannya tulis. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Ulia, kenapa Ulia? Haris? Ada yang mau ditanyakan? Ada kendala? Tolong ya kerjasamanya. Iza, udah siap ambil data semua? Udah, tinggal menjawab soal yang di bawah ya. Oke. Kelompok ini kelompok apa? Kepler. Udah siap ambil datanya? Geser lagi. Seberapa masuk aja udah? Ibu kan? Ini ya, di sini nih ya. Hati-hati itu. Bu, masuknya segini cuman. Nggak bisa dipaksa. Segini. Kalau ada yang mau tanyakan terus ya. Kalau ada kendala ya, tunjuk tangan. Kelompok Newton, mana kelompok Newton? Kayak mana? Lancar ya? Kelompok Archimedes? Alhamdulillah lancar ya. Kelompok Newton? Lancar? Ditambah ya, Bu. Mana? Hasilnya. Iya, hasilnya di sini. Oh, ini kan penggaris. Penggaris. Ini kan alatnya Jaka Sorong. Ini mikrometer. Ini penggaris. Ini hasilnya di sini HP. Mana tadi? Di sini. Penggaris betul. Ya harus. Apanya? Hah? Jangka seluruh jadi ini alat yang tidak akurat. Baca ini pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Yang paling memiliki keakuratan yang paling
Yang paling memiliki alat yang paling akurat, yang memiliki tingkat ketelitiannya paling kecil. Kalau ada yang mau ditanyakan, tunjuk tangan ya. Kalau udah siap, boleh terus. Kalau udah siap, kita akan mempresentasikan ya. Kalian bangun 1-2 orang ke depan untuk menuliskan hasil. Misalnya kelompok Newton itu menulis hasil pengukuran tentang jangka sorong. Ini Newton mempresentasikan 1 orang ke depan. Siap. 2 orang ya. Boleh. Udah siap kelompok nih? Siap. Kalau sudah siap, kita mulai presentasi ya. Kelompok yang ini udah siap? Satu lagi. Gimana, udah bisa kita mulai presentasi ya? Gimana? DC. Ini udah bisa kita presentasikan? Kalau sudah menggunakan alatnya, tolong disimpan lagi ya. Berarti tinggal isi tabelnya. Udah ya, kita mulai presentasinya. Gimana kelompok ini? Ya, kelompok yang udah siap, mana kita presentasi terus ke depan?
Bangun terus ke depannya, Sandi. Coba Sandi terus ke depan presentasi. Penggaris. Isi gunakan terus. Apa ditanya di LKPD-nya? Apa ditanya di LKPD-nya? LKPD-nya berapa? Panjangnya. Panjangnya. Panjang apa? Tebal. Apa panjang? Panjang ini. Penggaris. Kan nggak bisa. Mana yang bisa kita ukur menggunakan penggaris? Coba tulis terus. Mana yang bisa kita ukur menggunakan penggaris? Berapa panjangnya? Berapa tebalnya? Apa ditanya tebal? Buku paket. Mana? Berapa? 15. Kapan 15? Oh ya. Mau cetak terus? Cetak. Yang bisa. Kalau untuk mengukur diameter, ini kan bisa pakai penggaris. Mana penggarisnya? Bisa kan? Ini ukur diameter nih pakai ini penggaris. Ada penggaris. Pakai roll berapa? Nggak dalam diameter aja, nggak ada di luar. Udah ya, kita presentasi terus maju ke depan ya. Coba Sandi, kelok. Maju terus. Yang tulis hasil pengukurannya. Baca aja. Baca aja ya. Berdua sama Sandi sama siapa? Tari. Coba bangun terus ke depan. Presentasi ya. Seperti biasa. Tolong ya, fokus. Tolong diperhatikan. Diameter luar tutup botol. Skala utamanya 1,2. Skala nonius 1,3. Skala utama tambah skala nonius kali 0,01. 1,2 tambah skala utama 1,2 tambah skala nonius 1,3 kali 0,1 sama dengan 0,025. Sedangkan yang mikrometer sekrup itu skala utamanya 25, skala nonius 40. Skala utama tambah skala nonius kali 0,1. Jadi skala utamanya 25 tambah 40 atau skala nonius kali 0,1 sama dengan 0,65. Terus diameter dalam tutup botol. Skala utamanya 1,12, skala noniusnya 4,6, skala utama tambah skala nonius kali 0,1. Jadi skala utama
1,12 tambah 4,6 kali 0,01 sama dengan 0,0572. Terus mikrometer scope yang kedua, skala utamanya 25, skala nonius 40. 25 tambah 40 kali 0,01 sama dengan 0,65. Yang ketiga, diameter kelereng. Skala utamanya 1,8, skala noniusnya 2,4. Skala nonius. Jadi skala utamanya 1,8 ditambah 2,4 dan dikalikan 0,01 sama dengan 0,042. Yang keempat, skala utamanya 24, skala nonius 31. Ditambah 24 tambah 31 kali 0,01 sama dengan 0,55. Yang keempat, tebal buku cetak IPA S Fisika. Skala utamanya 1,8 dan skala noniusnya 2,5. 1,8 ditambah 2,5 kali 0,1 sama dengan 0,043. Dan skala utamanya 26, skala noniusnya 35. 26 tambah 35 kali 0,01 sama dengan 0,61. Yang terakhir, tebal buku tulis. Skala utamanya 0,3, skala noniusnya 0,7. Sama dengan 0,3 tambah 0,7 dikali 0,01 sama dengan 0,0083. Dah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian lanjut kelompok berikutnya. Ada ini. Ini kelompok ini siapa yang maju? Coba cepat nak. Cepat deh, waktu kita nggak banyak lagi. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami tentang pengukuran. Kami dari kelompok Capter. Jadi pertama yang kami ukur adalah tutup botol, diameter luar tutup botol. Skala utamanya 3,1. Jangka sorong. Skala utamanya 31, skala noniusnya 2. Hasilnya 3,3. Cara carinya skala utama tambah skala nonius kali 0,01. Yang kedua, diameter dalam tutup botol. Menggunakan jangka sorong. Skala utamanya 3, skala noniusnya 3,5. Cara carinya skala utama tambah skala nonius kali 0,01. 3 tambah 3,5 kali 0,01 hasilnya 3,08. Kelereng menggunakan jangka sorong. Skala utamanya 2,3, skala noniusnya 8,5. Itu tahu kan? Hasilnya 10,08. Dah. Oke. Dari kelompok kami. Kelompok berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Archimedes ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama kami ada mencari ini apa nih? Diameter luar tutup botol menggunakan jangka sorong, yaitu skala utamanya 3, skala non-Newsnya 8. Jika kami cari skala non-News tambah dalam kurung skala utama tambah dalam kurung skala non-News kali 0,01 sama dengan 3 tambah dalam kurung 8 kali 0,01 sama dengan 3,08. Menggunakan mikrometer skrup, skala utamanya 0,5, skala non-Newsnya 1. Skala utama tambah skala dalam kurung skala non-News kali 0,01 sama dengan 0,5 tambah dalam kurung 1 kali 0,01 sama dengan 0,51 mm. Yuk. Yang kedua ada diameter dalam tutup botol, yaitu skala utamanya 1,5 dan skala non-Newsnya adalah 1,0. Hasil dari penelitian tersebut adalah 1,501. Yang berikutnya adalah diameter kelereng. Diameter kelereng memiliki skala utama 2,4 dan skala non-News 4. Dan yang terakhir ada tebal buku tulis, memiliki skala utama 0,3 dan skala non-Newsnya 0. Hasilnya adalah 0,3. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya. Bangun dua orang, satu orang cowok bangun. Haris, bangun, bangun terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok metode ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Benda yang diukur, yang pertama diameter luar tutup botol. Skala utama 2,9, skala non-News 0,1. Hasilnya 23,56. Yang kedua, diameter dalam tutup botol. Jangka sorong skala utama 2,4, skala non-News 0,8. Mikrometer skrup 20,3, skala non-News 46. Hasil pencarian 29,068. Yang ketiga, diameter kelereng. Jangka sorong skala utama 2,3, skala non-News 0,3, mikrometer skrup skala utama 20,4, skala non-News 15. Hasil pencarian 22,83 cm. Tebal buku cetak. Jangka sorong skala utama 2,3, skala non-News 0,1, mikrometer skrup skala utama 20,03, skala non-News 45. Hasil pencarian 23,051. Tebal buku tulis jangka sorong skala utama 0,2, skala non-News 0,6, mikrometer skrup skala utama 0,3, skala non-News 10. Hasil pencarian 0,86. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok Newton
yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Dari hasil praktikum kita hari ini, jadi kita sudah mengetahui cara menggunakan alat ukur. Yang pertama, mistar, jangka sorong, dan mikrometeskop. Dan kita sudah mengetahui tingkat ketelitian daripada suatu alat. Dari ketiga alat tersebut, manakah alat yang memiliki tingkat ketelitian paling akurat? Apa Nanda? Mikrometeskop. Kenapa mikrometeskop mempunyai tingkat ketelitian paling akurat? Karena berfungsi untuk mengukur benda yang kecil sehingga diperoleh hasil yang akurat. Sehingga diperoleh hasil yang akurat. Karena mikrometeskop itu memiliki tingkat ketelitian paling kecil, ya kan? Yaitu 0,01 mm. Mana alat yang di antara ketiga ini yang paling tidak akurat, yang memiliki ketelitian paling besar, yaitu mistar. Karena dia memiliki tingkat ketelitiannya 0,05 mm. Nah, jadi penggunaan alat ukur dari hasil praktikum kita sudah mengetahui mana alat yang lebih akurat, yaitu mikrometer. Mana alat yang kurang akurat, ya? Kita sudah tahu. Dari mana kita tahunya? Daripada tingkat ketelitian suatu alat. Jadi sebelum kita mengambil kesimpulan, kalian sudah menjawabkan apa hasil pengukuran dengan menggunakan ketiga alat ukur tersebut bisa kita gunakan ke semua bahan alatnya? Bisa? Bisa. Apakah mistar bisa untuk mengukur diameter kelereng, atau jangka sorong bisa untuk mengukur tebal buku, mikrometer bisa untuk mengukur panjang buku? Apakah ketiga alat ukur tersebut bisa kita gunakan untuk semua bahan yang kita ukur? Ya. Alasannya? Alasannya? Mistar itu kita menggunakan untuk mengukur panjang atau lebar suatu benda. Sementara mikrometer dan jangka sorong itu adalah untuk mengukur diameter benda yang tidak beraturan. Itu adalah kegunaan daripada jangka sorong dan mistar. Jadi semua alat itu tidak bisa kita gunakan untuk semua ketiga alat pengukuran ini tidak bisa kita gunakan untuk semua benda. Nah, kemudian yang kedua, apa alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian kurang tingkat ketelitiannya? Mistar. Di antara yang ketiga yang kita gunakan, ya kan? Ada mistar, ada jangka sorong, ada mikrometer, ya. Kenapa? Karena dia memiliki tingkat ketelitian paling besar di antara ketiga alat tersebut, yaitu 0,05 mm. Kemudian berdasarkan hasil perbandingan, alat ukur apa yang mempunyai tingkat ketelitian paling teliti? Sudah kita jawab tadi, apa? Mikrometeskop. Itu adalah alat yang memiliki tingkat ketelitian paling akurat karena dia memiliki ketelitian yang paling kecil, ya kan? Dari kegiatan praktikum kita hari ini dapat kita simpulkan semakin kecil tingkat ketelitian suatu alat, maka semakin akuratlah hasil daripada pengukuran benda yang kita ukur. Atau sebaliknya. Nah, tadi kan kalian kita sudah mengambil kesimpulan semakin kecil skala terkecil pada suatu alat ukur, itu tingkat ketelitian alat tersebut semakin akurat, ya kan? Semakin akurat. Mistar memiliki tingkat ketelitiannya 0,05 mm. Jangka sorong 0,01 mm. 0,1 mm.
Apa satu lagi? Mikrometer. Berapa tingkat ketelitiannya? 0,01 milimeter. Tadi dari sekian pembahasan kita hari ini, berarti kalian sudah mengetahui tentang apa? Tentang pengukuran ya. Kita sudah mengetahui, kalian sudah mengetahui, yaitu materi tentang pengukuran. Tugas selanjutnya, sebelum Ibu kasih tugas, Ibu akan meriakan dulu satu pertanyaan. Artinya post test, ya kan? Apa fungsi daripada pengukuran? Apa? Coba Putra. Untuk mengidentifikasikan besar kecilnya objek atau gejala. Pengukuran itu penting nggak dalam kehidupan kita? Nah, apa? Nah, dari ketiga alat yang kita gunakan, berapa skala terkecil daripada mistar, jangka sorong, dan mikrometer? Coba kelompok ini. Jangka sorong berapa? Mistar berapa tingkat ketelitiannya? Kelompok yang ini, mikrometer berapa? 0,01? Kalau yang ini, jangka sorong berapa? 0,1 milimeter. Coba Neza apa? Keiza. Nah, jadi tingkat ketelitian ketiga alat ukur yang kita gunakan, yang paling teliti yaitu mikrometeroskop. Nah, tugas untuk selanjutnya, kalian buka buku halaman 24, itu ada tugasnya, yaitu latihan bab yang kedua, itu kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 3. Coba buka bukunya, ada? Nah, koin B-nya nomor 1 sampai dengan nomor 3, ya kan? Itu dikerjakan, ditulis di buku latihan, kemudian nanti dikumpulkan. Cukup sekian. Materi selanjutnya apa untuk pertemuan yang ke depan? Yaitu tentang vektor. Kita lanjut untuk materi pertemuan yang akan datang, yaitu kita akan membahas tentang vektor. Sebelum menutup, kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas lagi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.